Shalom Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau berikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami menaruh segala perkara kami kepadamu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, ku percaya padamu Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara, taruh segala perkara kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Kami percaya padamu Tuhan.
Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Bapa Surgawi, kami merasakan keindahan ketika kami berpuasa. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu lebih lagi. Kami percaya apa yang telah kami nyanyikan, bahwa kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu dahsyat. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat memulihkan kami. Bapa Surgawi, kami percaya persoalan apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, Engkau paling tahu. Engkau tidak pernah menutup telinga-Mu terhadap seruan doa umat-Mu. Engkau selalu mendengar dan Engkau akan menjawab tepat pada waktu-Mu. Bapa Surgawi, biarlah kami menguatkan iman kami di dalam puasa raya ini. Bersama-sama kami mendengar, merenungkan firman-Mu, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Urapilah firman-Mu Tuhan. Telinga rohani kami buka agar firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam diri kami, mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita, kita bersemangat di dalam puasa raya ini. Puasa raya selalu perlu dibarengi dengan hati yang mendekat kepada Tuhan. Kita akan menguatkan iman kita bersama-sama lewat firman Tuhan. Di dalam Yoel 2 ayat 12-13 dikatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Puasa raya kali ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Salah satu cara berbalik kepada Tuhan ketika kita berpuasa adalah mengoyakkan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu adalah pusat manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab itu, lewat puasa raya ini, mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua, jemaat Kristus Pencipta, untuk benar-benar mengoyakkan hati kita. Kita melembutkan hati kita terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini tema firman Tuhan adalah mengalahkan cinta akan uang. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara mengalahkan cinta akan uang? Saya memberikan tips satu saja. Kalau kita mau mengalahkan cinta akan uang, kita perlu sadar benar apa akibatnya
ketika seseorang itu cinta akan uang. Saudara, perilaku manusia didasari biasanya oleh apa yang menjadi akibat dari perilaku itu. Dan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 mengatakan dengan jelas sekali, orang yang ingin kaya, orang yang cinta akan uang, orang itu akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, cinta akan uang itu berarti kita mengutamakan uang dari segala sesuatu. Cinta akan uang itu kita artinya memburu uang lebih dari segala sesuatu. Dan saya ingin menyampaikan 3 akibat, 3 bahaya kalau kita cinta akan uang. Kalau kita memburu uang lebih dari segalanya. 3 bahaya yang saya namakan 3C, 3SI. C yang pertama adalah relasi. Kalau kita memburu uang lebih dari segalanya, kalau kita mencintai uang lebih dari segalanya, maka bahaya yang pertama yang terancam adalah relasi. C yang pertama, relasi. Kalau orang memburu uang, mencintai uang lebih dari segalanya, pasti relasinya akan rusak. Relasi dengan Tuhan akan rusak. Uang yang dicintai, uang itu akan mengontrol kita. Uang itu akan mengatur kita. Dan uang tidak peduli waktu. Uang tidak peduli keadaan saudara. Uang tidak akan peduli iman saudara. Uang tidak akan peduli keluarga saudara. Ketika uang mengatakan, aku ada di sana, jam sekian, maka kita akan mengejar uang itu. Padahal itu jam ibadah. Padahal itu jam pelayanan. Kita akan korbankan pelayanan. Kita akan korbankan ibadah. Itu artinya, relasi kita dengan Tuhan akan terkorbankan. Ketika kita cinta akan uang, ketika kita memburu uang lebih dari segala perkara, maka relasi kita dengan sesama, khususnya dengan keluarga, juga akan terkorbankan. Saudara, kita melihat contoh bahwa orang yang mati-matian mencari uang, orang yang mati-matian memburu uang, maka dia rela mengorbankan waktunya dengan keluarga. Keluarga tidak terperhatikan. Orang itu tidak punya waktu lagi untuk keluarga. Bahkan minim. Kalau ada seminggu sekali 2 jam, dia makan dengan keluarga, tapi yang ada di pikirannya, di konsentrasinya adalah uang. Dia makan, dia tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Yang dilihat hanya handphone. Bagaimana deal nggak bisnis ini? Saudara, itulah bahaya ketika orang mencintai uang, memburu uang lebih dari segalanya. Bahkan relasinya dengan dirinya sendiri. Seringkali karena memburu uang, mencintai uang lebih dari segala perkara, maka orang itu tidak peduli lagi akan kesehatannya. Tidak peduli lagi akan kenyamanannya. Tidak peduli lagi akan kebahagiaannya. Dia berpikir ketika dia mendapatkan uang lebih banyak, dia akan bahagia. Tetapi yang terjadi adalah semakin banyak uang, orang tidak semakin bahagia. Tetapi semakin ada banyak kesusahan-kesusahan. Alkitab mengatakan berbagai-bagai duka. Bahaya yang kedua adalah, yang kedua adalah reputasi. Orang yang memburu uang, orang yang mencintai uang lebih dari segala perkara, maka dia akan terancam reputasinya menjadi buruk. Biasanya orang yang mencintai uang lebih dari segalanya, memburu uang mati-matian, biasanya orang itu akan menghalalkan segala cara. Maka tidak peduli siapapun, dia akan makan. Mungkin gembalanya, mungkin pemimpin rohaninya, mungkin ayahnya sendiri, mungkin adiknya. Maka itu kita pernah mendengar juga, gara-gara warisan, keluarga menjadi berantakan. Relasinya menjadi hancur. Dan orang yang memburu uang, reputasinya pasti akan jelek. Saudara, ingat, reputasi itu penting. Firman Tuhan mengatakan,
nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Nama baik itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada kekayaan. Mengapa? Karena nama baik itu kita wariskan kepada keturunan kita. Saudara bisa membayangkan ketika anak kita pendekatan dengan lawan jenis, dengan seseorang, dan kemudian orang yang didekati itu punya orang tua, dan orang tuanya tanya, anak siapa itu? Oh, itu anaknya Pak Harun. Oh, jangan. Itu sudah merugikan banyak orang. Oh, itu sungguh-sungguh menyakitkan kalau berelasi secara bisnis. Saudara bisa bayangkan, saya yang melakukan, anak saya kena getahnya. Itu artinya ketika saya memburu uang, mencintai uang lebih dari segala perkara, maka reputasi saya dipertahankan, reputasi saya menjadi buruk. Dan akibatnya bukan hanya kepada saya, tetapi kepada anak saya. Itu si yang kedua. Si yang ketiga adalah sanksi. Sanksi itu ada dua artinya di dalam bahasa Indonesia. Sanksi SANGSI itu artinya ragu-ragu. Tetapi ada sanksi yang kedua, SANKSI. Sanksi itu berarti hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memburu uang mati-matian, kalau kita mencintai uang lebih dari segala perkara, biasanya kita akan terseret untuk menghalalkan segala cara. Apapun, meskipun itu harus melanggar peraturan. Peraturan gereja, peraturan di masyarakat, peraturan di negara ini, semua akan diterabas. Dan saya percaya, sepandai-pandainya tupai melompat, peribahasa mengatakan, akhirnya jatuh juga. Orang yang terbiasa melanggar aturan, karena dia mencintai uang, karena dia memburu uang, maka suatu kali hukum, peraturan, itu akan memberikan sanksi kepada dirinya. Sanksi yang paling ringan sampai yang paling berat. Sanksi yang paling ringan mungkin kita dijauhi oleh teman-teman kita. Kita dijauhi oleh keluarga kita. Sampai yang terberat, kita berurusan dengan hukum di negeri ini. Kita berurusan dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka itu sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga hati kita, supaya kita tidak cinta akan uang. Karena kita tahu, orang yang cinta akan uang, orang yang memburu uang mati-matian, itu akan berakibat relasinya rusak, reputasinya rusak, dan suatu kali dia akan menerima sanksi di dalam hidupnya. Lewat puasa raya ini, kita sungguh-sungguh membuka hati terhadap firman Tuhan. Kita mengoyakkan hati kita. Mungkin saja selama ini saudara tidak sadar bahwa saudara sedang memburu uang mati-matian. Karena saudara berpikir, tidak cukup kalau aku tidak kerja mati-matian. Mungkin selama ini saudara mencintai uang, tapi saudara tidak terasa. Relasi saudara rusak. Reputasi saudara rusak. Dan mungkin saja sekarang saudara belum menerima sanksi itu. Tetapi ingat baik-baik bahwa orang yang mencintai uang suatu kali akan melegalkan segala cara, akan melanggar aturan, dan sanksi itu akan menjemput mereka, akan mendatangi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat puasa, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mengoyakkan hati kita, merendahkan hati kita. Tuhan, Engkau lebih daripada uang. Keluargaku lebih daripada uang. Relasiku lebih daripada uang. Reputasiku lebih daripada uang. Aku pengen mewariskan
reputasi yang baik kepada keturunanku, kepada anak cucuku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu lewat puasa raya ini, hati kami sungguh-sungguh berbalik kepadamu. Mungkin selama ini kami sudah mencintai uang, kami sudah memburu uang mati-matian, sampai kami terancam Tuhan relasi kami, terkorbankan relasi kami. Sampai reputasi kami Tuhan menjadi buruk. Bahkan kami tidak sadar bahwa ada sanksi yang menanti kami. Kami ingin lewat puasa raya ini berbalik lagi kepadamu. Memburu Engkau Tuhan. Mengutamakan Engkau lebih dari segala perkara, termasuk mencari nafkah. Kami ingin Engkau dan firman-Mu menjadi panglima dalam hidup kami, menuntun langkah-langkah kami di dalam kami mencari nafkah. Biarlah Engkau dan firman-Mu menjadi yang terutama Tuhan, bukan lagi keuntungan. Seperti Daud mengatakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan bukan kepada laba. Bapa Surgawi, Engkau terus membimbing kami di dalam puasa raya ini, agar hati kami dimurnikan, hati kami dilembutkan untuk berbalik sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu tetap bersemangat ya dalam berpuasa, rendahkan diri, cari wajah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.